bom itu beredar itu musuh ilat ya, itu rumah ilat. Tetapi ketika kita mengucapkan jancuk untuk melawan kedoliman ataupun ungkapan kemesraan ya nggak ada masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada forum diskusi ubur-ubur community, di mana pada sore hari ini kita akan mencoba untuk mengangkat tema jancuk, yang mana kata jancuk itu di mata masyarakat itu mempunyai stigma yang negatif. Tetapi kemudian pada sore hari ini saya atau kita semuanya akan mencoba untuk mendiskusikan dari banyak perspektif. Dan hari ini sudah hadir beberapa narasumber yang akan mencoba mengulas lebih dalam lagi dari banyak perspektif, yaitu yang pertama ini adalah sahabat Mursafi ya. Ini merupakan salah satu ahli di dalam persoalan hermeneutik, dan kemudian yang di sebelah sana itu yang seperti halnya Limbo ini ya, Limbo dalam dunia pewayangan ini, Hamidullah itu akan mencoba melihat dari perspektif bahasa atau sosiologi masyarakat yang ada. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, marilah kita coba bersama-sama untuk melihat paparan dari perspektif yang ada di dalam kata atau makna dari jancuk itu sendiri, dimulai dari sahabat Safi untuk menguraikan lebih dalam lagi dari perspektif hermeneutik, entah itu dengan menggunakan teori siapa. Silakan pada sahabat Safi untuk mencoba untuk memberikan gambaran atau pandangan cerdasnya. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Mas Ami ya, sudah memberikan waktu untuk berdiskusi bareng di channel ubur-ubur community. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kata jancuk yang sudah mendapatkan stigma yang negatif di telinga bahkan di mata masyarakat ya. Akan tapi perlu kita kaji lebih lanjut lagi bahwa setiap tutur kata, setiap kata itu ada makna, tidak hanya makna literal tapi juga ada makna kontekstual. Nah, di sini kita tidak mendiskreditkan makna jancuk itu sebagai dirinya yang sudah mempunyai makna kata dasar. Memang sejarah jancuk itu memang berasal dari orang-orang Jawa Timuran ya, yang itu digunakan untuk memaki atau bahkan umpatan-umpatan yang sebetulnya gaya orang Jawa Timur. Kalau teman-teman semua ke Jawa Timur mungkin apalagi sudah larut di dalam pergaulan ini, teman-teman Jawa Timur mungkin sering dan akrab dengan kata jancuk ini. Mungkin teman-teman juga akan melihat pada sisi-sisi mana jancuk ini digunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Apakah saat marah saja, atau pada saat dia bertemu dengan temannya, atau saat bahkan pada forum-forum yang itu seharusnya tidak muncul kata-kata itu, tapi justru dimunculkan. Nah, maka di situ kita perlu melihat bahwa jancuk itu ternyata tidak sekedar kata-kata yang berdiri sendiri sebagai sesuatu yang mungkin dari asalnya itu sebagai kata-kata umpatan atau marah atau kata yang bahkan sangat tidak layak untuk didengar. Nah, maka kita lihat konteks dari penggunaan kata jancuk itu sendiri, karena kita lihat dari hermeneutikanya Schleiermacher bahwa ada teori psikologi menutur. Jadi bagaimana jancuk itu diungkapkan dari mulut penutur itu ketika seseorang itu sedang marah atau sedang dia ingin berharmonisasi dengan temannya, atau dia sedang melakukan improvisasi, atau dia sedang
melampiaskan atau menyatakan keakrabannya yang sudah sedemikian akrab sehingga dia menganggap jancuk itu bukan sebuah hal yang tabu lagi, bahkan sebuah hal yang berupa ungkapan atau umpatan marah. Seperti contoh misalnya, kita kalau dengan istri, saya suami ya, dan dengan kebetulan saya dapat istri yang itu saya paham betul karakter istri saya itu suka bercanda. Bahkan kalau tidak bercanda itu nggak romantis. Nah, karena kesukaan bercandanya itu, akhirnya dia tidak pernah memanggil istrinya itu dengan nama aslinya ya, misalnya, tapi justru dengan nama julukan. Bisa jadi beb apa gajah karena orangnya gemuk ya, jak sini ya, atau dengan sebutan lagi apa ya, Ani apa namanya, ten kepiting gitu ya, atau bisa jadi dia memanggil itu dengan do atau dengan kata-kata yang itu kurang pantas didengar, tetapi karena kata-kata apa namanya, dia mempunyai cara sendiri dan dalam konteks tersendiri dia mengungkapkan kata itu, maka antara author dengan reader ya, antara penutur dengan pembaca itu, misalnya saya sebagai penutur, saya sebagai suami sebagai penutur, dan istri saya sebagai pembaca, dia akan sudah memahami konteks saya, psikologis saya ketika saya mengungkapkan kata-kata itu, apakah itu untuk marah atau justru untuk keharmonisan. Nah, itu yang perlu kita lihat menurut Schleiermacher, bahwa konteks sebuah tutur kata itu perlu dilihat dari penuturnya, dan reader pun harus tahu, lawan bicara kita pun juga harus tahu bagaimana konteks pembicaraan yang atau tutur kata yang saya keluarkan dari mulut saya itu, apakah itu sebagai ungkapan marah atau bahkan sebaliknya ungkapan kemesraan ya, tidak hanya dengan sesama teman tapi juga dengan istri atau dengan keluarga. Nah, maka dari situ maka semua tutur kata itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dilihat dari strukturalisme, walaupun Schleiermacher sendiri di teori satunya itu harus imbang antara teori hermeneutika psikologisnya dengan hermeneutika strukturalismenya. Ketika konteks psikologi penutur itu tidak mampu menjawab makna dari apa yang diungkapkan oleh penutur, itu harus di cross check dengan strukturalisme. Jadi imbang. Apakah jancuk itu menurut teori strukturalisme itu kata-kata yang negatif atau yang positif. Nah, tetapi kalau dari strukturalisme tidak mampu menjawab apa sih sebenarnya makna jancuk itu, maka harus kita kembalikan kepada konteks. Di dalam usul fikih sendiri ada kaidah yang menyatakan bahwa al makna itu bikudrati al makna biniyatil lafid. Al makna biniyatil lafid, because til lafid. Makna sebuah redaksi itu because til lafid, berdasarkan tujuan dari penutur. Maka harus kita pahami betul ketika kata jancuk itu diungkapkan oleh penutur dalam konteks apa. Walaupun dari sejarah jancuk itu muncul itu memang lebih kepada konotasi mengumpat atau bahkan berkata-kata kasar. Menurut Nasr Hamid sendiri, ada 3 piramid yang harus kita pahami dalam melihat sebuah teks, baik teks yang keluar dari mulut maupun dari teks yang tertulis. Bahwa ada 3 piramid yang harus dilalui semuanya. Ada author, kemudian ada teks, kemudian ada reader. Ini yang harus kita lihat. Ini sebenarnya hampir mirip dengan hermeneutika Schleiermacher, tetapi kalau Nasr Hamid ini lebih lebih melihat kontekstual itu secara umum, tidak hanya psikologis dan strukturalisme, tetapi juga bisa dilihat dari berbagai macam tinjauan, mungkin sosiohistoris atau sosiopolitik dan sebagainya, sehingga penutur itu mengucapkan atau menuturkan baik dari segi lisan maupun tulisan itu terhadap pernyataan tertentu
apakah itu pernyataan yang bermakna literal atau bermakna kontekstual, maka harus kita imbangi gitu. Itu saya kira bahwa kata janjo itu perlu dikaji dari berbagai macam sudut pandang, sebagaimana seseorang itu tidak hanya mempunyai psikologi psikologi romantis, tapi dalam psikologi itu ada marah, ada sedih, ada benci dan sebagainya. Maka kita lihat sisi-sisi bagaimana kata janjo itu akan dimaknai. Bahkan kata janjo itu bisa sebagai alat untuk kritik sosial, bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa menjawab permasalahan sosial baik mikro maupun makro, kecuali dengan umpatan-umpatan yang seperti itu. Tetapi dia tidak dalam rangka marah secara emosional, tetapi dalam rangka untuk mengkritik sosial, kebijakan pemerintah dan sebagainya tidak sesuai dengan fakta. Sehingga janju itulah yang bisa menjawab atau bahkan memberikan jawaban secara emosional terhadap masyarakat yang terpinggirkan seperti itu. Saya kira seperti itu dari saya. Mari kita lihat kaos saya, ada tulisan Republik dan juga bintangnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 berapa ya? Oke. Terima kasih Pak Dari Sofi saya. atau Mas Sofi yang sudah memberikan sedikit gambaran tentang makna janjo itu dilihat dari perspektif dari hermeneutik. Lagi kalau tadi itu perspektifnya adalah perspektif psikologi, akan berbeda lagi janjo ketika melihat terminologi dari tinjauan bahasa. Oke, silakan sahabat Hamidullah Ida untuk bisa memaparkan sedikit tentang makna janjo perspektif bahasa, dan nanti kita coba untuk menggali, diskusikan lebih dalam lagi tentang persoalan-persoalan janjo itu sendiri. Silakan. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Kalau kita melihat secara literal, memang janjo itu muncul dari simbol manusia, karena kalau terminologi kasir ya, manusia adalah animal symbolikum atau makhluk yang menggunakan simbol, yaitu berupa bahasa untuk mengungkapkan sesuatu. Maka dalam linguistik tentu kata janjo ini tidak bisa dipahami dari sudut pandang bahasa saja, tapi minimal kita menggunakan psikolinguistik ataupun sosiolinguistik. Artinya kalau kita melihat secara konseptual, bahasa itu memiliki ragam yang banyak. Ada ragam sosial, ragam budaya, ragam politik. Itu pun nanti dipetakan lagi dengan ragam yang muncul dalam percakapan atau forum. Misalnya ragamnya profesor dengan kuli, itu beda. Nah, janjo ini itu kan sebuah masuk ke ragam umatan. Umatan sudah dijelaskan, kata-kata yang kotor, jijik, yang keluar dari muakan atau makian. Nah, di daerah lain tentu juga ada ukimai, asu, matamu dan sebagainya. Dan ini muncul pertama adalah nama-nama hewan biasanya, itik, asu, apalagi pelek dan sebagainya, atau sekak ya, kalau Temanggung ya. Kemudian nama-nama pekerjaan yang buruk, misalnya PSK atau kuli atau apalagi ya, lonte, genggek dan sebagainya. Kemudian juga nama-nama ini apa namanya? Tadi kan nama-nama yang muncul sehari-hari. Mungkin yang agak ribet itu masalah berkaitan dengan kelas sosial, misalnya kere dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Kemudian juga nama-nama hewan. Nah, dan ini tiap daerah memiliki simbol atau animal simbolikum yang berbeda. Terutama janjo ini kan kalau menurut akar psikologi sosial itu kan, kalau Jawa Timur agak ke timur kan pakai J, janjo kalau nggak salah. Kalau Jawa Timur agak ke barat itu pakai D, janjo. Ini aksentuasinya tetap berbeda dan ini menjadi bagian dari ragam bahasa. Nah, untuk memahami ragam bahasa ini dalam sosiolinguistik itu butuh yang namanya register. Register ini
suatu password atau kata kunci untuk masuk ke dalam ragam bahasa itu. Misalnya begini, ada komunitas pedagang kaki lima atau komunitas becak, sopir. Bahasanya seperti itu, tetapi untuk memahaminya kita harus masuk ke dalam atau register ke dalam ragam bahasa yang mereka gunakan. Jadi tidak bisa kita memaknai jancuk itu sebagai makna umum. Kalau makna umum ya tadi secara bahasa itu kata-kata makian, muatan atau umpatan yang itu memang kasar. Nah untuk itu dari sini kita bisa menggali lebih dalam. Artinya jancuk ini bagian dari budaya, tidak sekadar bahasa. Hanya itu sih sebenarnya. Tetapi ya mau digunakan untuk apa ya tadi, untuk kemesraan boleh, untuk makian boleh, untuk kedekatan. Becok kabarmu cok, nek aku ngomong piye nek kabare gak tahu. Becok kabare lah, itu lebih akrab. Dengan seperti itu nuansa keakraban akan tercipta. Maka ya artinya jancuk-jancuk itu orang yang sudah beyond linguistik. Kira-kira itu. Ya. Oke, terima kasih. Itu sedikit gambaran tentang persoalan dari tinjauan dari akar bahasa yang ada di dalam kebiasaan sehari-hari. Tetapi kemudian terlepas dari persoalan apapun, bahwa bahasa itu akan menjadikan sebuah stigma di dalam masyarakat. Nah, maka dalam konteks ini diksi menjadi penting untuk dilakukan. Terlepas dari persoalan bahwa jancuk, dancuk, atau sika ataupun yang lain yang seperti yang disampaikan tadi itu dimaknai dengan hal yang biasa, disesuaikan dengan tepat. Tetapi stigma yang berkembang di masyarakat bahwa kata-kata tadi tetap bermakna negatif. Nah, saya kira persoalan-persoalan kata ini, diksi atau pilihan-pilihan kata ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai sebuah komunikasi lintas masyarakat, lintas budaya yang ada di dalam persoalan-persoalan kehidupan masyarakat. Namun demikian, yang perlu mungkin ini perspektif saya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman, bahwa kata-kata yang berkonotasi negatif itu sebaiknya kita hindarkan untuk untuk tidak menjadikan pembiasaan di dalam kehidupan masyarakat seperti ini. Jadi kalau tadi dengan menggunakan psikologi, dengan sosio budaya, kultural itu memiliki makna yang bermacam-macam, tetapi kemudian bagaimana kita bisa memilih diksi yang terbaik di dalam kehidupan masyarakat secara umum. Menggunakan bahasa yang bagus, yang tidak multi tafsir itu akan lebih bagus dengan ketika dibandingkan dengan bagaimana kita menggunakan makna atau sebuah diksi itu bermakna yang sudah mempunyai stigma negatif. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk mengurai lebih dalam lagi persoalan-persoalan yang lainnya, dan semoga kita bisa cerdas di dalam mengambil sebuah kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf, ini netizen. Sebelum tadi saya sudah mencoba untuk menutup acara pada persoalan membahas tentang jancuk itu, tetapi ini ada satu pertanyaan dari netizen yang menanyakan secara gamblang tentang pokok diskusi yang kita diskusikan, yaitu tentang, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mengucapkan kata jancuk, ya, kata jancuk atau dancuk itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin nanti ada dari teman ini ada yang berbeda pandangan tentang persoalan hukum. Maka dari itu silakan saya berikan kesempatan kepada siapa dulu? Sahabat Safi atau sahabat Ida dulu? Oke, sahabat Ida. Ya, jadi kalau berbicara hukum memang ini akar kata jancuk itu kan tidak Arab. Jancuk itu Jawa. Jancuk, tancuk pun sudah Jawa Timur ya. Jadi kalau kita mencari hukum ya tidak ada di Al-Quran. Tapi coba kita buka surat An-Nisa ayat kalau nggak salah 148 atau 48 itu ada bunyinya
saya lupa, tapi artinya kira-kira begini. Kamu awalnya itu tidak menyukai kata-kata bully, tetapi ketika kamu teraniaya maka ucapkan. Oke. Intinya itu ya. Nah di sini sebenarnya kata itu hukum itu beredar itu harus ilat ya, dulu ilat. Tapi ketika kita mengucapkan jancuk untuk melawan kedoliman ataupun ungkapan kemesraan ya tidak ada masalah. Karena yang saya mitra tutur saya tidak ada masalah, justru dengan itu kabarmu itu malah akrab. Hukumnya kan malah persahabatan, justru itu menyatukan. Jadi jancuk itu menjadi idiom pemersatu bangsa. Oke. Ini boleh menurut saya. Berarti bagaimana? Boleh. Asalkan register ataupun mitra tutur kita itu sesuai dengan apa ya istilahnya tidak tersakiti gitu. Tapi kalau kita ngomong misalnya ada orang jatuh terus kita bilang alhamdulillah, dia sakit kan malah dosa. Tapi ketika besok kabarmu senang, berarti boleh. Oke, berarti itu menurut Anda bahwa mengumpat dalam tanda petik ya, mengumpat dengan kata jancuk atau jancuk itu di dalam persoalan hukum itu sah-sah saja. jadi jancuk itu bukan mengumpat lah, itu hanya idiom untuk kemesraan. Oke, berarti idiom. Oke, idiom berarti. Oke, lanjut. Kalau tadi menurut sahabat Ibad, sekarang menurut sahabat Sabi. Silakan. Ya, terima kasih. Bicara hukum itu tapi saya juga dapat mendengar sedikit pada-padanya para tidak punya sedikit dengan tadi psikologi adalah di masyarakat lebih baik. Jadi saya sepakat dengan Mas Hamka juga bahwa sekali lagi jancuk itu kalau digunakan untuk memaki jelas dalam konteks apapun dalam ini kan seperti apapun itu agama jelas bahwa kita diajarkan baik marah dalam arti benci atau emosional ya. Tetapi ada marah yang digunakan yang sesuai dengan konteksnya apa yang disebut bukan berarti bisa jadi seseorang atau masyarakat itu marah dengan sesuatu yang itu tidak bisa berubah sehingga dia mengungkapkan marahnya dengan kata-kata yang menurut kata dasarnya itu adalah kata makian, tapi ketika digunakan untuk marah itu sebagai kata yang menggerakkan ya. Itu dari aspek sosial. Kemudian dari aspek yang lain sebenarnya kalau bicara hukum bicara jancuk, saya juga sudah menjelaskan tadi bahwa itu tergantung konteks sosio-historis, kemudian konteks habitus sebuah masyarakat itu sendiri. Kalau Mas Ita bilang registernya ya, jadi tidak jauh-jauh di dalam satu keluarga saja. Kalau satu keluarga itu sudah saling memahami karakter dan kebiasaan maupun sosial itu, dia akan sudah paham bahwa kapan saya harus menggunakan kata jancuk ini supaya tepat dan tidak menyakiti orang lain, bahkan tidak menyinggung orang lain, bahkan saya tidak menggunakan ya, bahkan menggirakan. Seperti kalau saya punya hutang aja, saya harus bilang jancuk, saya nggak punya uang ini, hutang sopo gitu, atau bilang cuk, iku lho pangan misalnya iku lho, terus tak gue itu kopi omben. Jadi itu sekali lagi tergantung konteks bahwa kita ini. Tetapi sekali lagi kalau untuk kata-kata yang memakian, saya juga jelas pendapat. Oke, terima kasih.